Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi. Iya. Yuk. Sobat Bahagia, kali ini kita mau ngobrol dengan Amanda. Nanti bisa Amanda bisa memperkenalkan diri. Amanda sekarang nama lengkap. Nama lengkap ya, boleh. Mainstream sekali ya. Oh, iya. Mainstream sekali. Nama lengkapnya Amanda. Terus sekarang Amanda itu profesinya sebagai apa gitu ya. Boleh. Ya, yang pasti sudah lulus kuliah ya. Iya, sudah. Dan nanti cerita-cerita aja sebenarnya. Nah, Sobat Bahagia, Ya. Amanda ini kalau saya menyebutkan punya bakat indigo gitu. Oke, bisa dibilang seperti itu. Nanti, indigo apakah Amanda suka disebut orang indigo atau sebagai apa? Monggo silakan aja. Oke, siap. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Oke, boleh. Kalau disebut enaknya Mas Pranowo ya. Iya. Oke, Mas Pranowo. Halo Sobat Bahagia, perkenalkan nama aku Amanda Aulia Firgiawati. Iya. Bisa dipanggil Amanda dan sekarang kesibukannya sebenarnya lagi suka nge-make up Om. Mas Pranowo. Oh, iya memang biasanya hari-hari kita Amanda bisa manggil saya Om ya. Ya sekarang harus Mas gitu. Oke, harus Mas. Lebih muda jiwanya. Muda jiwanya. Iya dong. Tua penampilannya. Oh, oke. Ya gitu, jadi seringnya nge-make up manten, make up, photoshoot dan lain-lain. Oh gitu. Iya. Tapi latar belakangnya Amanda sendiri apa? Latar belakangnya sebenarnya Pendidikannya? saya orang pendidikan seni tari. Oh, seni tari. Iya, terus ada kuliah make up jadinya mencong dikit lah ya. Ya nggak mencong-mencong. Oh iya, nggak mencong banget. Ya, tetap sejalur. Sejalur itu. Ya, dari karakter ke lebih ke manten dan yang semodern ini. Gitu. Iya itu. Nah, pengalaman Amanda tahu, Manda tahu kalau punya bakat indigo. Saya nyebutnya indigo ya, tapi saya nggak tahu definisi indigo seperti apa. Mungkin Manda juga apakah suka disebut indigo atau bagaimana? Itu tahu bahwa Manda punya bakat seperti itu mulai kapan disadarinya? Disadarinya dari kecil, benar-benar dari TK. TK? Iya, beneran. TK. Ya, terus? Dari TK awalnya tuh dari tetangga ada yang meninggal. Terus saya main, kan dulu nggak tahu sawan. Main terus kok di kamar teman saya tuh ada kain kafan terbang, benar-benar terbang gini. Bener. Oh gitu? Ya, aku teriak nangis. Merinding. Merinding ya? Itu beneran Om, Mas. Benar, tapi waktu aku masih TK, nangis doang digendong sama mbak sebelah tetangga. Itu. Dibawa ke orang tua kok Lia ya sebutannya saya di rumah. Lia, bukan Amanda tapi Lia. Lia kok nangisnya kejer nggak wajar tapi nggak keluar air matanya. Oh gitu. Lah panik ibu saya kan kejawen sekali ibu saya gitu, masih suka ini itu gitu kan. Terus dibawalah ke mbah-mbah kebiasaan keluarga kami, ada kayak orang pinter gitu loh. Oh, yang dianggap pinter gitu. Iya, terus bilangnya kok anak kecil kok ya wis diweruhi sakmene gede. Pinter dalam tanda kutip. Pinter dalam tanda kutip. Oke, pinter dalam tanda kutip itu gini Sobat Bahagia. Pinter dalam spiritual. Jadi mengerti. Ya, mengerti Mas spiritual orang. Padahal kita belum cerita, masih kecil kan nggak bisa cerita ya. Cuma ngomong ada kain putih terbang gitu saya ingatnya. Gitu. Setelah itu sering sekali melihat, tapi saya kira itu normal, nggak ngerti indigo itu apa pada saat itu. Barulah 17 tahun itu katanya itu imbal balik apa ya Om Ran ya? Akil balik. Akil balik. Akil balik. Imbal balik. Lupa. Imbal balik. Apa imbal balik? Aku ngei apa terus Amanda ngasih apa gitu namanya imbal balik. Nah itu 17 tahun tuh saya masih jadi akil balik. Aku nggak ngerti juga. Pas itu pas mes dinner, kan Katolik ya saya. Terus ya udah kok terjadilah peristiwa yang aku tuh di luar nalar orang lain gitu loh. Mas, jadi ngelihat sesuatu yang besar di suatu tempat lah, pokoknya ada suatu tempat tuh ngelihat sesuatu yang besar
dan aku tok yang lihat. Aku tanya teman sesuatu yang besar tuh makhluk. Makhluk. Ya setan lah ibarat kata. Kita bisa ya pada umumnya orang melihat setan, tapi wujudnya apa itu? Wujudnya itu kayak ada gerbang gede banget. Dan itu kami di salah satu tempat yang gelap, terus kok yang lihat aku tanya, loh iki pintu masuknya kok ngene iki gitu kan. Terus nggak ada yang lihat. Nah, aku tanya panitianya ya nggak ada yang tahu gitu loh. Terus itu kayak ada penjaga gede, bentuknya tuh kalau di film-film tuh kayak troll gede banget. Troll tuh tau nggak yang di Barbie yang serem gitu loh. Ya nggak tahu. Ya gitulah Mas. Gak beda usia jadi nggak tahu. Kesenjangan usianya ya. Troll apa? Nah, pokoknya itu pertama kali di situ dan saya baru menyadari kalau kok aku tok iso nonton gitu kan. Ya udah terus habis itu lebih parah lagi saya diikutin pulang. Makhluk itu enggak bukan makhluk itu Mas. Cewek. Itu lain lagi. Jadi pada saat aku beracara di situ tuh banyak yang tak lihat. Ya terus ikut aku pulang 2. 2 itu. Ikut. Nah, itulah awal saya menyadari saya bisa melihat yang lain. Habis itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang banyak banget dari yang minta tolong, minta didoakan. Minta tolong, maksudnya minta tolong? Nggak tahu ya dia makhluk tuh itu maksudnya yang dunia lain ya betul. Itu minta tolong apa? Minta didoakan. Katanya saya dulu dibunuh gitu. Nah. Saya dulu nggak dilahirkan gitu. Terus pengen ikut Tuhan gitu, pengen ikut Tuhan. Intinya pengen diampuni sebenarnya. Cuma dia nggak tahu kan medianya. Waduh, saya merinding nih. tapi waktu itu Wanda juga mengiyakan permintaannya itu untuk didoakan. Mengiyakan sih sebenarnya. Didoakan juga. Didoakan sebisanya waktu itu. Kan masih remaja ya Mas. Waktu itu masih SMA. Jadi aku bingung mau ngomong sama siapa gitu loh. Sama orang tua pun juga orang tua yo nguatkan ini wes didoakne wae. Tapi waktu sharing sama Romo dan yang lain-lainnya itu awalnya saya memberontak semuanya itu. Nggak bisa nerima. Jadi karena ketakutan dan wajahnya aneh-aneh. Mas kalau aku mentalnya nggak kuat sih. Iya, ada yang nggak ada kepalanya, ada yang noni-noni dan lain sebagainya. Noni-noni Belanda gitu. Iya, gitu. Awalnya bener-bener aku nggak bisa nerima. Kayak ini tuh apa sih kok yo enaknya di aku ning badanku. Kok aku entuk indigo itu tadi yang orang-orang bilang. Tidak bisa menerima apa yang dialami oleh saya hampir stres. Gitu. Stres sampai pada tingkat stres itu pada usia remaja. 17 tahun itu. Dan pada saat itu tidak ada yang mendampingi. Pendampingannya kurang banget. Kurang banget. Orang tua tuh taunya cuma dibawa ke orang pintar, padahal belum clear ya. Padahal masih terus itu terjadi terus dan terus sampai detik ini sih masih udah bisa kontrol ya, udah bisa reda diri. Itu nanti ya. Itu nanti. Jangan lompat ke sana dulu. Oh, benar banget. Mungkin mulai sadar kemudian mencari seorang pendamping untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada bukan permasalahan ya, peristiwa yang terus mengalami itu ke siapa? Larinya awalnya keluarga mencarikan orang pinter. Orang pinter. Terus Manda sendiri pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya kan waktu itu masih imajiner ya. Mas. Terus didampingilah salah satu Romo. Iya, Romo itu bilang kalau ini tuh anugerah, ngapain mbok hapus? Maksudnya aku mau menutup itu, katanya bisa ditutup ya mata batin kita yang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Aku udah nangis-nangis ke Romo sampai air mata nggak ada lagi berarti. Romo bilang itu tuh anugerah dari Gusti. Nggak semua orang tuh dikasih anugerah itu. Harusnya kayak bersyukur gitu. Mendapatkan peristiwa ini tuh nggak semua orang loh. Kamu tuh termasuknya terpilih. Waktu itu aku lagi bisa menerima apa yang dialami dan sesuatu anugerah yang berbeda dari orang lain, dan itu sangat luar biasa ya. Ya sih, prosesnya luar biasa. Dan anugerah itu sebenarnya luar biasa. Luar biasa banget sih, Mas. Jadinya membuatku belajar juga bahwa iman itu ternyata kadang tuh
bisa diambil dari mana saja. Dari mana saja. Bahkan yang makhluk nggak kelihatan pun bisa mengajarkan kita kalau iman kita juga harus kuat. Gitu. Iya. Itu yang mendampingi Romo itu saja atau mungkin Manda mencari-cari yang lainnya masih kayak bener nggak sih bukan perkataan Romo ya, bener nggak sih yang aku alamin ini sebuah anugerah. Second opinion ya, cari second opinion. Nah, itu aku dulu ke suster. Suster. Ya. Terus suster pun juga ternyata mendukung untuk tidak menutup mata batinku. Dengan dia bercerita ternyata suster juga pernah menangani kasus yang sama dengan dimasukin roh juga, maksudnya dimasukin setan itu tadi. Dan dia berbicara bahwa aku tuh cuma mau ikut Tuhan gitu, tapi nggak tahu medianya lewat siapa. Masuklah ke orang itu. Nah, suster bercerita ke saya. Baru itulah saya menyadari bahwa ini bukannya tidak normal, tapi sebenarnya saya cuma diminta tolong untuk menjadi jalan ke Tuhan. Ya akhirnya semakin Manda itu semakin dikuatkan, dan semakin menerima apa yang dialami, terus anugerah yang diterima oleh ini semakin. Iya, soalnya gini loh, lucunya bisa menerima ya. Lucunya tuh banyak orang yang berspekulasi bahwa indigo tuh serem, terus nanti kamu serem-serem lah. Jadi aku horor-horor gitu ya. Horor-horor gitu loh. Terus aku terpacu kayak wes mending mbok tutup bae wong enek edan enek sik ngene. Iya gitu. Kan waktu itu kan anak kecil digituin kan ya mentalnya kan Mas. Jadinya saya cari jawaban ke sana ke sini bahwa itu ternyata ya yang dikatakan Romo tadi benar, itu anugerah. Iya. Harus disyukuri. Itu pada usia SMA ya, 17 ke sana. Nah, kemudian setelah lulus SMA ke sekolah tari. Iya, aku puji Tuhan keterima di pendidikan seni tari. Seni tari, ya. Nah, itu semakin masuk ke dunia yang tari tradisional ya, terutama terutama klasik. Penuh, ya bukan penuh ya, ada dunia mistiknya. Ada, dan semua berkesinambungan. Dari kesenian Jawa dan tradisi Jawa itu kan. Dan harus keluar kota, harus ngekos. Tapi beruntung sudah disiapkan di. Beruntung, iya puji Tuhan. Ceritanya seperti apa? Ketika ngekos, kemudian di dunia tari tradisional, belajar tari tradisional yang mungkin bersinggungan dengan hal yang mistis itu seperti apa? Ceritanya seperti apa? Ceritanya gini, waktu saya kan benar-benar penakut ya Mas ya. Terus dipaksa untuk keluar kota. Ngekos sendirian, malam-malam sering banget digangguin. Kan saya tuh sepanjang hidup tidurnya sama ibu saya. Terus ngekos harus sendiri. Ya nggak mungkin ibunya dibawa ke sana. Dibawa ke sana saya senang justru. Ibunya yang nggak seneng. Iya. Beban wae. Gitu. Jadi gitu sobat bahagia ya. Saya harus menguatkan diri. Pokoknya kalau diganggu ya wes lah, let it flow gitu aja. Dan kampusmu itu masih sepi ya waktu itu ya. Ya, saya tahu itu kampus baru ya. Ya, masih agak pelosok. Iya. Semarang nyorek gitu ya. Masih banyak kebun-kebun gitu ya. Mas, saya kira awalnya hutan itu. Ya dulunya itu. Iya, dulunya hutan, bener. Ya. Makanya ya dikuatkan mentalnya, kok semakin masuk di semester 3, 4 dan 5 itu semakin kental budayanya. Terus kita semakin diajarkan untuk kalau seni tari itu bersinggungan dengan nenek moyang, memanggil roh kayak gitu, apalagi kayak kuda lumping, bedayan itu kan sangat dipelajari secara akademis ya. Secara akademis dan teorinya. Iya. Jadi keseimbangan alam itu ada di tarian, ada di gamelan, itu dipelajari semua Mas. Nah dari situ saya juga belajar bahwa yang saya alami itu teman-teman yang lain juga mempelajari, jadi saya tuh nggak merasa asing menjadi seorang indigo. Iya, awalnya kan saya memberontak karena mungkin nggak ada temennya, nggak ada orang-orang yang merasakan hal yang saya rasakan. Terus pas di dunia seni tari, udah sangat berteman dengan kemenyan, dengan roh halus, bahkan itu malah dipanggil untuk menguatkan raga kita. Jadi prakteknya seperti itu? Praktek tarinya seperti itu? Ada Mas, satu tarian yang benar-benar namanya jadi landang sobat bahagia.
landangnya itu, landang kuda lumping itu kami dikuatkan dengan, bahkan sebelum nari itu pegangan tangan semua, dimasukin lah itunya. Apa namanya ya dulu itu. Pokoknya salah satu dari kami itu jadi landang, terus itu paling kuat sendiri powernya. Bahkan saya nari 1 jam tuh nggak kerasa. Nggak terasa. Tapi memang ada pemandunya, ada yang menjaganya. Ada yang menjaga, memasukkan. Jangan sampai over gitu. Ya semakin masuk ke dunia itu. Nah, kemudian ini Manda. Dari pengalaman Manda, kemudian bakat ini sebagai anugerah. Ini akhirnya menjadi pengalaman spiritual, pengalaman iman. Dan rohani itu juga. Prosesnya bagaimana? Prosesnya tuh awalnya kan gini, saya kira tuh indigo tuh cuma embel-embel indigo aja. Tapi setelah saya mempelajari dari Romo, suster, dari pendidikan seni tari pun itu membawa saya semakin terjun ke pelayanan dulunya. Jadinya kan membuka relasi kan sama teman-teman yang lain. Nah itu mulai aktif lah ikut Dikastika, OMK. Dikastika terus kelompok pelajar Katolik Karanganyar itu ya. Betul, terus semakin kenal sama yang teman-teman yang lain dan bisa menerima saya tuh benar-benar proses yang puji Tuhan banget. Punya teman-teman yang support saat itu. Gitu. Nah, terus ya menjadikan diri saya sebagai pribadi yang lebih mengenal akan Tuhan sih waktu itu. Dulunya saya mengenalkan Tuhan, ngapain saya dikasih ini? Saya penakut banget. Akhirnya jadi rasa syukur juga. Rasa syukur itulah. Rasa syukur kemudian ini jadi sarana pelayanan Manda di situ. Itu. Dulu tuh pernah ya Mas ya, di SMA tuh ada yang kesurupan. Temen. Dan dia Kristen, bukan Katolik. Lah kan langsung dibawa ke UKS. Lah teman-teman UKS kan Muslim semua. Dibacain doa-doa Mas. Aku iki opo ya ngono ki lho Mas, sik kesurupan. Tapi dengan Manda dengan kemampuan, maksudnya bukan kemampuan ya, Pak. Anugerah yang diberikan. Aku udah dapat titel saat di SMA. Ini indigo nih dibawa, aku dipanggil. Man tolong man, ini Kristen soalnya. Ya udah aku cuma nggak ngerti. Sebenarnya mereka juga ngerti agama ya. Iya sebenarnya ngerti. Aku juga baru tahu Mas di situ baru sadar bahwa kayak. Tapi bakat anugerah yang diberikan Tuhan oleh Amanda itu menjadi tersalurkan berkat ya. Jadi berkat bagi sesama. Dia bantu nolong-nolong gitu. Terus ini yang terakhir ya Amanda. Ya, boleh. Ini apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang punya anugerah yang dari Tuhan yang sama dengan Amanda itu? Seperti apa? Mereka kan ada yang ketakutan. Mungkin masih di terus penolakan fase-fase itu. Ini bagaimana Amanda? Buat sobat bahagia yang mungkin punya privilege dari Tuhan. Privilege. Betul. Syukurilah setiap proses itu. Bahkan rasa sakit, ketakutan itu dinikmati. Nanti kamu akan mendapatkan suatu titik di mana itu bisa membantu sesama. Jadi itu bukan, kita nggak berbeda kok. Kita sama. Mungkin yang teman-teman lain nggak bisa lihat, kita bisa lebih lihat lagi detail dunia ini. Jadi jangan dijadikan itu sebuah ketakutan, mengurung diri, terus kayak pas ditanyain tentang setan-setan langsung pergi, nggak usah. Itu malah kita jadikan edukasi. Diedukasikan. Yang penting dirinya sendiri harus terbuka. Iya betul, itu kuncinya. Dulu saya malu ditanyain, tapi sekarang kalau ditanyain ya cerita sharing aja. Ya harus cari pendamping. Harus cari pendamping juga yang tepat. Tepat benar. Jangan Jangan dijadikan horor aja. Gitu. Ya, itu sobat bahagia ngobrol kita yang mungkin jangan ini dianggap bahwa ini cerita horor, tapi suatu pengalaman spiritual, pengalaman iman dari Manda yang punya anugerah yang lebih daripada, saya ngomong lebih ya, gitu. Lebih daripada yang lainnya. Terima kasih sobat muda, sampai ketemu lagi dengan kita ngobrol dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Bincang santai, santai dong.